Kita akan belajar hari ini untuk melihat satu-satunya teladan pernikahan yang ada di Alkitab. Saudara, saya masih ingat sampai tahun 80-an, saya masih ingat. Mungkin bagi saudara yang sudah umurnya 50-an ke atas, 40 pasti masih ingat. Sampai tahun 80-an, itu kalau ada orang-orang yang bukan Kristen dan mereka itu mau menikah, lalu sesama mereka itu saling gurau, saling guyon. Mereka berkata gini, hei, kalau kamu ingin menikah dan tidak mau cerai, nikahlah secara Kristen. Itu kata-kata yang ada sampai tahun 80-an. Kenapa? Saudara, satu-satunya pernikahan di dunia ini yang tidak bisa cerai, bukan tidak boleh cerai, itu adalah pernikahan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bedakan, apa artinya tidak boleh dan tidak bisa? Beda sekali. Kalau tidak boleh ya masih boleh, tapi yang di dalam Kristus Yesus menikah itu tidak bisa cerai. Maka itu ini penting sekali. Hanya satu-satunya Tuhan yang pernah berkata, bacakan ayat itu, Maleakhi 2:16. Dengarkan saudara, satu-satunya tulisan di antara semua buku yang pernah ada di dunia. Saudara, diperkirakan sejak ditemukannya mesin cetak awal abad yang ke-16 tahun 1500 sekian sampai hari ini diperkirakan di dunia ini sudah ada kira-kira 5 juta judul buku. Bayangkan, judulnya bukan 5 juta buku. Nah, di antara 5 juta judul buku, hanya satu buku yang namanya Alkitab, yang ada statement, ada pernyataan. Tolong bacakan pengantin lagi. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Ya. Sebab aku membenci perceraian. Ya, cukup. Ya. Sebab aku membenci perceraian. Dengarkan semua undangan, semua keluarga, semua teman yang ada, termasuk semua kru, kameraman, fotografer. Dengarkan ini. Pernikahan tidak bisa diceraikan. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang seperti Yahweh Tuhan kita yang berkata, aku benci perceraian. Bukan cuma enggak suka, tapi benci. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Yunius dan Diana, hal yang paling penting pada pernikahan ini adalah tidak ada kata cerai sampai mati. Siap atau tidak? Dengarkan ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa rumah tangga itu aman. Tidak. Ibu bapak saudara-saudara, tidak ada pernikahan yang akan aman sepanjang usia pernikahannya. Tidak ada. Alkitab berkata begini, kalau ada orang nekat menikah dan konsepnya tidak ingin ribut, maka Alkitab berkata kawinlah dengan mayat. Mengapa Alkitab mengatakan kalau rumah tangganya nggak mau ribut kawin dengan mayat? Ya memang mayat nggak doyan duit, itu masalahnya. Mayat nggak bisa tersinggung. Berarti sepanjang umur pernikahan tetap akan punya masalah. Nah, di sini Junius dan Diana kalian harus siap-siap. Selalu akan muncul. Lalu untuk apa masalah itu? Nah, kalau ada seorang psikolog di sini, ada yang belajar ilmu jiwa akan tahu. Satu-satunya alasan mengapa pencipta alam semesta mengizinkan ada benturan, ada gesekan, ada kesalahpahaman bagi pernikahan cuma satu. Tanya para psikolog, tanya para sete, tanya orang-orang ngerti ilmu jiwa. Satu, supaya saling mengenal. Dengarkan, kalau saudara-saudara bersahabat, saudara punya sahabat, seakrab apapun sahabat itu, sudah 2 tahun, sudah 6 tahun bersahabat, apabila selama persahabatan terjadi ternyata tidak pernah benturan, tidak pernah tersinggung, tidak pernah ada gesekan, selama usia persahabatan hanya tertawa sukacita, saudara percaya bahwa itu semu? Betul tidak? Pasti mereka dua atau mereka lebih dari dua nggak akan saling kenal.
Jadi begini Diana dan Yunius, berapa menit ke depan status kalian akan berubah. Seorang gadis menjadi istri itu tugasnya cuma satu, potong kepala. Seorang laki-laki dilantik Tuhan menjadi suami itu cuma satu tugasnya, potong badan. Jadi pernikahan itu kepala laki-laki disatukan dengan tubuh perempuan, lalu kepala perempuan disatukan dengan tubuh laki-laki, itu yang dikubur. Jadi yang hidup kan lagi dua tapi satu. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini masih banyak dunia itu membenci kekristenan karena hukum yang Yesus Tuhan berikan kepada kita berbunyi, hai istri, tunduklah pada suami. Saya lama tinggal di Jerman, saya lama di Eropa. Orang-orang humanisme, orang-orang feminisme paling benci kalau mendengar hai istri tunduk pada suami. Karena mereka mengatakan agama Kristen itu agama yang menjajah. Masa perempuan tunduk pada laki-laki? Salah, saya bilang mereka. Tuhan kami tidak mengatakan perempuan dijajah atau tunduk pada laki-laki. Tapi yang benar adalah hai istri, tunduklah pada suami. Jadi bukan perempuan yang tunduk pada laki-laki. Kita tahu bagaimana Tuhan itu adil dalam satu keluarga. Nah, hukumnya kenapa begitu? Gampang sekali kita mengertinya. Dalam sebuah, maaf sebelum saya katakan itu, saya tanya dulu kepada saudara, apa yang dipakai oleh seluruh manusia di dunia dalam ilustrasi atau menggambarkan orang yang membentuk rumah tangga? Itu digambarkan seperti mereka sedang apa? Naik apa? Naik kereta api? Tidak. Naik bis? Naik pesawat? Tidak. Naik apa? Kapal. Saudara, itu sebuah terminologi yang hebat, bahwa pernikahan itu seperti orang yang sedang berlayar. Nah, dengarkan. Bagi pelaut ini gampang dimengerti. Bagi kita yang belum nggak pernah naik kapal atau jarang naik kapal, tapi kita akan mengerti juga. Dengarkan. Mungkinkah sebuah perahu, apalagi kapal, dua nakodanya? Yang alat transportasi ini paling, sabar Pak, nggak apa-apa Pak, kami tunggu Pak. Saya ulangi lagi. Jadi unik saudara kapal itu. Satu-satunya transportasi yang pengemudinya, kalau sebagai kata umum itu cuma satu, adalah kapal. Pesawat berapa pilotnya? Berapa pilotnya pesawat? 2. Tanggal 4 November lalu kami mau pulang ke Papua. Pesawat sudah terbang, baru terbang. Terus saya tertidur. Terus gluduk. Loh, kenapa ini? Saya terbangun. Saya melek. Loh, kok balik ke bandara lagi? Saya pikir kenapa ini pesawat? Begitu sudah mutar satu kali, lalu pilotnya berkata, maaf, penerbangan tertunda karena co-pilot tiba-tiba sakit. Harus turun dulu. Kami tunggu 2 jam setengah lagi cari co-pilot baru. Jadi naik bis, sopirnya bisa ada 2, masinis bisa ada juga. Tapi yang namanya nakoda hanya 1. Kenapa kalau kapal nakodanya 2 nggak bisa jalan? Ayo siapa bisa jawab? Nanti saya kasih hadiah permen 1 kilo tapi beli sendiri. Kenapa kalau kapal nakodanya nggak boleh 2 harus 1? Kenapa yuk? Ya kenapa saya nggak dengar? Yang di mana ngomongnya? Ya kenapa? Karena kemudi cuma 1. Tepuk tangan buat guru bahasa Inggris di Banyuwangi. Hebat. Kemudinya cuma 1. Pesawat itu kemudinya 2. Jadi Diana, kalau harus tunduk bukan berarti dia jajah kamu, tapi pengambil keputusan dalam keluarga harus suami. Maka itu Efesus pasal 5 memberi gambaran yang sangat indah. Menjadi suami itu berarti jadi kepala, menjadi istri berarti menjadi tubuh.
Nah saudara, kalau sampai ada kepala dua tubuh satu, itu namanya monster. Itu poliandri, istri satu suami banyak. Kalau ada satu kepala tubuhnya dua, itu namanya kembar siam. Jadi pernikahan hanya satu kepala dan satu tubuh. Katakan amin. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini hukum yang luar biasa. Tubuh boleh usul, tapi kepala mengambil keputusan. Maka itu saudara, apapun yang terjadi pada pernikahan kita, maupun perkara besar, lebih-lebih perkara maupun perkara kecil, lebih-lebih perkara besar, pasti masalahnya antara kepala dengan tubuh tidak berfungsi dengan baik. Pemuda-pemuda yang belum menikah, dengar ini. Menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Ingat itu baik-baik. Kenapa lebih berat? Sebab jadi presiden bisa pensiun, suami nggak bisa pensiun kalau nggak mati. Lalu setiap ada masalah dalam satu keluarga, Tuhan tidak cari mana orang tuanya, mana mertuanya. Tidak, Tuhan cari mana suaminya. Karena suami itu kepala. Ini konsep penting sekali dalam hidup. Nah, kalau dalam rumah tangga kita hukum ini yang dipakai, maka rumah tangga itu aman luar biasa. Tubuh boleh usul, tapi pengambil keputusan tetap kepala, bukan tubuh yang memutuskan. Saya berikan beberapa ilustrasi untuk kita mengerti konsep ini, supaya rumah tangga kalian berdua dan rumah tangga kita semuanya betul-betul aman. Saya beri contoh. Kalau ada pasien datang ke dokter, dokter mendiagnosa secara luar, wah tidak kelihatan sakit apa ini. Dokter pasti ngambil langkah kedua, coba foto dulu. Foto nggak ketahuan juga, pasti ada langkah ketiga, coba periksa darah, periksa kotoran, periksa kencing, periksa, tidak ketahuan juga. Langkah keempat biasanya coba endoskopi, masukkan kamera mikro, selidiki, tidak ketahuan juga. Jadi kalau seluruh tubuh sudah, istilah saya, diobok-obok untuk ingin tahu sakitnya apa, ternyata semua cara medis sudah dipakai untuk mengetahui, ternyata tidak ketahuan. Siapa bisa jawab walaupun kita tidak semuanya dokter? Maka langkah terakhir dokter minta periksa apa? Ayo, tubuhnya sudah. Terakhir dokter minta periksa apa? Ayo, lama sekali jawabannya. Periksa apa? Bukan, kepalanya. Coba MRI ini, kepalanya ada masalah ini pasti. Kalau tubuhnya tidak ada apa-apa, kepalanya bermasalah. CT scan, MRI, betul tidak saudara? Nah, siapa jadi kepala itu? Ayo jawab, siapa jadi kepala itu? Suami. Di sini istri boleh bebas dan merdeka, karena tanggung jawabnya hanya pada suami dalam hal ini. Yunius, siap kamu? Punya tanggung jawab seberat itu untuk jadi suami? Nah, yang kedua, teladan yang saya katakan tadi adalah teladan dari Yesus Kristus Tuhan kita sendiri. Satu kata yang tidak boleh hilang dari setiap pernikahan. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa bisa jawab? Termasuk anak-anak muda yang belum menikah, masuk kita semua sudah tua-tua sudah menikah. Satu kata yang tidak boleh hilang dari pernikahan. Kata apa itu? Bukan kalimat ya, satu kata. Nggak bisa cerai tadi itu loh. Ada kata apa ya? Satu kata. Membenci? Bukan. Yang tidak boleh, bukan di ayat itu. Satu kata yang tidak boleh hilang dari pernikahan kita. Satu kata. Apa? Saya dengar suara di belakang. Cinta. Cinta. Hampir betul Pak Gadot. Bukan. Kasih. Belum. Satna. Yang kuat pengantin lagi jawab. Yang kuat. Setia. Setia, sudah. Kata itu luar biasa. Saya tidak bisa banyak bahasa, tapi mengerti beberapa bahasa. Nah, di antara bahasa-bahasa yang saya paling kagum soal pernikahan itu bahasa Belanda. Masih ingat yang masih bisa bahasa Belanda? Di dalam bahasa Belanda, menikah itu artinya trouw, getrouw. Kalau sudah menikah. Nah, kata trouw, siapa bisa yang bisa bahasa Belanda? Artinya apa itu trouw? Setia. Jadi hanya orang Belanda
kalau menikah berkata aku mau setia, itu namanya menikah, setia. Saudara, ini yang luar biasa. Pengantin lagi silakan buka 2 Timotius 2 ayat 13. Sambil pengantin perempuan diajak membaca juga, saudara catat ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 13. Terau, setia. Jadi kebetulan pengantin laki yang bisa jawab. Saudara semuanya bingung kata apa paling penting? Setia. Ya, baca. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya. Saudara, buat saya tidak ada firman sehebat janji pada ayat ini. Renungkan. Kalau kita tidak setia, tetapi Yesus tetap setia, karena ia tidak akan bisa menyangkali dirinya sendiri. Satu-satunya agama di dunia ini, kalau saya bicara agama ya, satu-satunya agama di dunia ini yang menggambarkan hubungan yang disembah dengan hubungan yang menyembah, itu hubungan suami istri, hanya agama Kristen. Katakan amin, saudara. Dalam surat Efesus, Paulus menyatakan dalam kitab Wahyu, Tuhan mewahyukan kepada Yohanes bahwa Yesus itu mempelai laki-laki, betul? Dan gereja apanya? Mempelai perempuannya. Nah, kalau kita tidak setia, Yesus tetap setia. Kita harus mengaku, saudara, berapa banyak penyelewengan kita sebagai mempelai Yesus di dunia ini. Tapi dia tidak bisa menyangkali dirinya. Dia tetap setia. Saya cari rahasia itu. Mengapa? Maka itu ingat, tidak bisa cerai. Jangan lupa kata itu. Sekarang baca Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Bagi saudara tidak paham Alkitab, catat ayat-ayat ini. Penting sekali untuk kita menjaga pernikahan kita. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Junius bacanya perlahan-lahan. Ya. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya. Ya, stop dulu. Siapa penunggang kuda putih yang keluar dari surga itu? Siapa dia, saudara? Tuhan Yesus, betul. Nah, lihat namanya siapa? Ulang lagi, Yunus. Dan ia yang menunggangi bernama yang setia dan yang benar. Stop sampai situ. Bapa, Engkau jamah kami semua, dan buatlah setiap kami yang hadir hari ini sadar Yesus, salah satu namamu adalah yang setia. Dalam nama Yesus. Gabungkan 2 Timotius 2 ayat 13 dengan Wahyu 19 ayat 11. Lagi sekali saya katakan, kalau toh kita tidak setia, Yesus tetap setia. Katakan amin. Tidak ada yang lebih setia dari Yesus Tuhan kita. Kenapa dia tetap setia? Karena dia nggak bisa menyangkali dirinya sendiri. Kenapa dia nggak bisa menyangkali dirinya sendiri? Setelah kita baca Wahyu 19 ayat 11, kenapa nggak bisa menyangkali dirinya sendiri? Iya, pengantin perempuan jawab bagus pakai mikrofon. Kenapa? Yang kuat Diana? Karena dia setia. Karena namanya setia. Rupanya kalau saya lihat wajah saudara itu belum nangkep yang saya maksud. Kok susah betul? Dengarkan begini. Di tanah Jawa banyak orang namanya Selamet. Betul tidak? Banyak nggak orang namanya Selamet? Saya pernah ketemu orang namanya Selamet, tapi langganan tabrakan, jadi nggak selamat dia. Ngerti ilustrasi itu? Nah, jadi kalau namanya Selamet, tapi bolak-balik tabrakan, ganti aja nama celaka sudah. Nah, salah satu nama Yesus Tuhan kita itu setia. Yang setia. Maka itu dia tidak bisa menyangkali dirinya untuk tidak setia. Katakan amin, saudara. Maka itu kalau di gereja ada lagu Yesus tidak pernah tinggalkan. Masih ingat lagu itu bukan?
Dan ini buktinya, dia memang gak pernah tinggalkan kita. Dia setia. Yunius, begitu nanti kamu dilantik di wisuda oleh kerajaan surga menjadi seorang suami, maka namamu juga yang setia. Karena setiap kita para suami mewakili Yesus yang setia, itu namanya. Hebat. Nah, dulu waktu saya masih SMP, saya tuh sering ke stasiun Gubeng situ kalau sore. Kenapa? Lihat aduan dorong. Saya kos di Grogol Kalimir, terus kalau sore kalau nggak ada apa, pasti ke depan stasiun Gubeng sini. Saudara, kita belajar dari orang-orang Madura. Apa Yohanes? Dengarkan ini. Mengapa seluruh dunia itu untuk menggambarkan ketulusan, kekudusan, kesucian, perdamaian, kesetiaan? Kenapa pakai merpati? Betul tidak? Kita nggak pernah dunia menggambarkan kesetiaan pakai burung bedet. Nggak ada itu, saudara. Betul nggak? Semua pasti pakai merpati. Ayo, siapa tahu kenapa dunia mengakui bahwa merpati itu burung yang hebat sekali sehingga digambarkan setia? Siapa bisa jawab? Ada dua saja yang dimiliki merpati yang tidak dimiliki oleh burung-burung lain di dunia. Apa yuk? Satu apa? Ya, Pak Kartu bilang tulus. Betul. Saudara, merpati itu unggas yang monogami. Merpati itu matanya nggak mata keranjang. Begitu dia ketemu jodohnya, dia setia seumur hidup. Luar biasa. Yang kedua, merpati itu binatang yang nggak punya empedu. Jadi nggak pernah pahit hati. Disakiti istrinya kayak apa saja, dia nggak pahit hatinya. Maka itu satu-satunya burung yang bisa dibuat aduan seperti itu hanya merpati. Coba pakai ayam, lari sudah cari pasangan lagi, yang lain nggak peduli. Burung merpati ini luar biasa. Nah dulu saya masih kecil, saudara, itu ingin tahu kok bisa. Kira-kira ada nggak yang nggak pernah tahu aduan burung merpati selama hidup ini? Kalau ada, masih ada, saya beritahu nanti itu. Di Surabaya ini sampai hari ini masih ada. Walaupun judi sudah dilarang, tapi masih ada. Begini, jadi saya pakai bahasa manusia. Istrinya burung merpati ini dipegang oleh pemiliknya. Cara megang itu kakinya dua ditaruh ke belakang, ke dekat ekor, lalu dipegang dengan tangan kanan. Harus begini megangnya, jempol harus di belakang, ngadep ke belakang. Lalu kaki dua dengan bagian ekor dipegang, jangan terlalu keras, mati dia nanti. Oke, dipegang, sayapnya jangan. Lalu orang Madura bilang dikeper. Ya keper caranya begini. Waduh, waktu itu saya masih kecil, karena saya kagum. Lalu suaminya itu dilepas jauh, tergantung di situ aduannya. Makin jauh dia bisa dilepas, dan nungkeknya juga dihitung, caranya, sayapnya, semuanya itu. Nah itu orang Madura. Nah makin jauh dia dibawa, lepaskan, makin cepatnya nyampe, itu yang menang. Nah saya nggak bicara soal kecepatannya, yang saya kagum begini. Istri-istri mereka ini kan jejer-jejer di darat, betul tidak? Bisa 10, bisa 15, bisa 5, tergantung. Bisa bayangkan ya? Nah dari jauh, ketika si pemegang istri ini sudah lihat, sudah hitam-hitam titik-titik dari jauh, mereka mulai siap-siap. Ini dikeper, saudara, dikeper. Yang saya kagum, merpati itu nggak pakai kacamata, tapi nggak pernah keliru ke istrinya yang lain. Hebat mereka. Kita sudah pakai kacamata masih kurang ajar. Bertobat betul-betul. Betul tidak, saudara? Kita ini kurang ajar betul. Itu yang saya kagum. Mereka, dia kok bisa tahu dari atas, terus lihat istrinya yang mana, bisa tahu. Juga yang saya kagum, maka itu saudara, kalau mau tahu lagi, cari orang-orang Madura yang suka aduan merpati itu. Yang saya kagum begini, selama saya tahu aduan merpati itu, nggak ada suami merpati itu keliru gini, shoot, nggak keliru belok, nggak ada.
Mereka langsung tahu mana istrinya. Bayangkan, kita ini sekolahan kacamataan masih kurang ajar. Maka itu kata yang setia itu dahsyat. Yun masih ingat papi pernah ngomong pada kamu? Dengar, saya kalau berkati pernikahan, Pak Gembala, saya minta maaf kalau dia saya suruh ngomong. Kalau saya berkati pernikahan pengantin laki, saya suruh ngomong tambahan 2 kata. 1, aku terima kamu Diana gemuk maupun kurus. Harus. Karena zaman sekarang banyak suami nggak mau istri gemuk. Bertobat, awas. Ada suami-suami nyiksa istrinya, senam, aerobik, nungging, lompat supaya gemuk. Itu suami nggak tahu diri betul-betul itu. Hai suami-suami, baca kitab Mazmur. Makin diberkati, istri jadi subur, kata begitu. Seperti pohon anggur yang subur di rumah. Jadi jangan takut gemuk, Diana. Oke. Yang kedua, ini saya ngomong, kalau aku selingkuh, aku mati. Ucapkan janji itu. Karena banyak suami sekarang kurang ajar yang tidak setia. Jadi kalau bahasa Belanda pakai kata trouw, itu setia. Itulah teladan Yesus Tuhan. Jadilah suami yang benar. Tidak ada contoh lain di dalam dunia kecuali Yesus Tuhan kita. Maka itu saya ulangi lagi, dia berkata, sekalipun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Efesus pasal yang ke-4 ayat 25. Dengarkan baik-baik. Ini untuk suami istri. Ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya. Karena kita adalah sesama anggota. Saudara, firman ini jelas untuk suami istri. Berkatalah benar satu kepada yang lain. Buanglah dusta. Saudara-saudara, dengarkan ini. Dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa menyakiti hati. Kita ditipu orang, apalagi yang nipu itu teman baik sendiri. Sakit nggak itu, saudara? Aduh, sakit sekali. Rumah kita bisa kebakar misalnya. Aduh, kita sedih, sakit hati sekali. Kenapa? Tapi dengar, hanya ada satu hal yang sangat menyakitkan hati. Ketika suami istri saling mendustai. Dan sudah menikah, jawab ya atau tidak. Sakit sekali kalau didustai oleh pasangan sendiri. Diana dan Yunius, jangan pernah ada dusta selama usia pernikahan kalian. Semua kita jujur, jangan ada dusta. Karena saya sudah memegang prinsip bahwa pernikahan itu seperti kepala dengan tubuh. Maka ayo kita belajar untuk urusan apa saja dalam pernikahan kita, pakailah kepala dengan tubuh. Diana, suatu hari kalau kita pengen makan sesuatu, itu yang pengen itu kepala atau perut? Jawab, kepala atau perut? Perut, pengen sekali. Nah, pertama kali saya ke Banyuwangi, saya tuh geli mendengar nama menu orang Banyuwangi. Rujak soto atau soto rujak? Rujak soto. Saya tuh nggak bisa bayangkan rujak kok di soto itu bagaimana ceritanya orang Banyuwangi ini. Ya tapi karena ingin tahu, ya sudah. Tapi sekali nyoba cukup, saya nggak mau kedua lagi. Bingung rasanya. Oke, ngomong soal itu. Nah, dengarkan ini. Kalau suatu hari tubuh, kan perut itu di tubuh, maksud di pipi, nggak mungkin. Oke. Nah, suatu hari Diana ikut Yunius ke Ruteng, karena Yunus kerjanya di Ruteng. Nah, tiba-tiba di sana Diana pengen makan rujak cingur, nggak ada di sana. Walaupun tubuh pengen makan sesuatu, yang mutuskan siapa? Mulut. Betul nggak? Karena mulut yang makan, mulut itu di kepala. Maka kepala berkata, jangan rujak, sudah bosan, makan yang lain saja. Saya tanya kepada saudara, tubuh nurut atau tubuh ngambek? Jawab, tubuhnya nurut atau ngambek? Harus nurut. Walaupun keinginan perutnya nggak terpenuhi, tubuh nggak boleh gini, awas jangan ya, makanlah sendiri. Aku ngancing lambungku, nggak mau terima. Nggak bisa. Nah, ini suami istri. Nah, saudara, Efesus 4 ayat 25, saya berikan ilustrasi begini. Di antara semua metabolisme tubuh kita, saya tuh kagum dengan gerak syaraf, refleks. Pernah tahu ya gerak refleks itu ya? Hebat sekali. Waktu salah seorang anak kami lulus dokter, lalu saya tanya dia tentang gerak refleks, saya kagum.
Jadi gerak refleks itu sebuah proses yang sangat cepat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan gerak refleks. Bayangkan ya, misalnya ujung ibu jari kaki itu menyentuh api, nggak sampai setengah detik langsung ditarik. Kenapa bisa narik? Ayo, siapa bisa tahu prosesnya refleks? Karena dari ujung ibu jari kaki kirim berita ke otak pusat, yaitu di kepala. Ada api, ini mengolah, turun lagi, cepat tarik. Wah, itu luar biasa. Nah, kalau ada dusta itu begini, ya bayangin. Dari jempol kaki, ayo Yunus, Bapak tanya ini, dari jempol kaki untuk sampai ke saraf pusat, yaitu otak bagian belakang kepala, otak kecil ini, dia saraf itu kita itu ngelewati berapa banyak bagian tubuh? Kira-kira aja, cepat, kemana dulu? Dari jempol kaki kemana dulu dia? Sarafnya itu lewat kemana? Ke ruas jari, bukan? Dari ruas jari kemana dia? Ke telapak kaki. Dari telapak kaki dia naik ke mata kaki. Dari mata kaki dia naik ke betis. Dari betis dia ke lutut. Lutut dia ke paha. Paha ke pinggul. Pinggul, ini pinggul pinggang. Pinggul, terus ke pinggang, ke punggung, pundak, tengkuk, baru sampai kepala. Bayangkan kalau ada dusta, begitu sampai di lutut, lututnya boykot, nggak panas, dia bohong. Itu berita. Ngerti gak ilustrasi ini? Ayo, kalau sampai ada dusta di salah satu bagian tubuh ini, maka jadilah sate jempol. Karena pasti jempolnya matang itu di situ. Betul tidak, saudara? Maka itu tidak boleh ada dusta dalam pernikahan. Katakan amin. Mengapa seringkali suami istri saling nyakiti? Ini penting, saudara. Tidak mungkin ada di antara kita. Mas apa namanya? Dia saya tanya, namamu kok noleh sebelah ini loh. Namamu siapa? Agus. Agus. Dengar ya. Jarak saya dengan Agus berapa meter ini? 1 meter lebih, bukan? Nah, ini 1 meter lebih. Ayo, dengan jarak 1 meter lebih, bisa nggak Agus nyakiti saya nyakitin Agus dengan pukulan? Nggak bisa. Apalagi nggak mungkin ada orang disakiti dengan jarak 30 meter. Ngapain itu? Jadi yang bisa menyakiti kita itu orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Ayo, siapa itu? Yang paling dekat itu siapa? Berjembrang tetangga, awas kamu. Siapa yang paling dekat itu? Ya pasangan kita sendiri. Amin, saudara. Maka itu nggak boleh ada dusta. Harus jujur. Nah, ini intermezzo saja. Apalagi kalau sarafnya refleks Jawa. Yo, kok nggak nangkep? Kalau refleksnya refleks Jawa, ayo gimana caranya refleks Jawa? Begitu nyentuh api, bilang panas. Oh, panas. Terus dia baru jalan pelan-pelan sampai ke otak pelan. Ada berita apa? Jempol kaki kepanasan. Oh, kepanasan. Pelan dia ngomong. Tarik, lambat, sudah matang duluan. Maka itu komunikasi penting dalam pernikahan. Yunus baca Kejadian 2:25. Kejadian 2:25. Maka itu jangan ada dusta suami istri. Itu penting sekali, berkata jujur seorang dengan yang lain. Dengarkan hukum ini, Kejadian 2:25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saya kagum pada ayat ini, saudara. Sebab semua orang tahu harusnya firman ini nggak usah ditulis. Kenapa? Karena semua orang tahu kalau waktu Adam dan Hawa hidup, mereka itu masih telanjang. Sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Betul tidak? Lalu kenapa ada firman seperti itu? Suami istri, ini hal yang penting dalam pernikahan kita. Lagi sekali, kata telanjang tidak ada unsur seks. Kata telanjang dalam ayat itu bicara soal keterbukaan, kejujuran. Ingat, kalau setia adalah kata penting dalam pernikahan kita, maka ada kata kedua yang tidak boleh ada dalam rumah tangga kita, yaitu curiga. Ingat itu baik-baik. Suami istri, jangan ada kata curiga. Iya atau tidak? Begitu suami istri saling mencurigai, maka perceraian sudah terjadi. Curiga itu jahat sekali.
Siapa bisa jawab? Kenapa seseorang bisa curiga pada seseorang? Ayo, kenapa bisa curiga? Sebelum saya teruskan ayat ini artinya apa? Diana bisa jawab? Siapa bisa jawab? Kenapa orang bisa curiga pada orang lain? Enggak percaya. Nah, kata enggak percaya dalam bahasa Belanda kata ontrouw. Itu enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Ada urutannya lagi. Karena ada yang disembunyikan. Maka itu Yunius dan Diana, begitu kita jadi suami istri, kita berdua tidak boleh punya rahasia apa-apa. Harus telanjang total dalam nama Yesus. Istri harus tahu siapa suaminya tanpa ditutup-tutupi. Suami harus tahu siapa istrinya tanpa ditutup-tutupi. Itu kata telanjang, saudara. Maka itu awas suami istri yang punya handphone lalu pakai pin dan pinnya nggak saling ditunjukkan, berak pun handphone dibawa, awas kamu. Tuh, adik tertawa di situ. Kenapa adik kamu tertawa? Saudara, serius ini. Kalau sampai handphone saja masih disimpan-simpan, berarti ada rahasia di situ. Awas. Siapa suami istri yang sudah punya cucu sekalipun masih pisah harta, awas. Saudara, kejadian 225 itu dahsyat untuk rumah tangga. Harus terbuka total, tidak boleh ada rahasia apa-apa. Kenapa nggak boleh pisah harta? Suami istri boleh punya nomor rekening di bank yang berbeda, silakan. Tapi jumlah harus saling tahu. Katakan amin, ibu bapak. Kenapa harus saling tahu? Karena kalau sampai suami istri masih menyembunyikan masalah keuangannya, berarti mereka sudah tidak percaya. Nah, kalau sampai mereka tidak percaya, ngapain kawin? Karena kalau sampai tidak percaya tapi tetap hubungan seks, itu namanya kepelacuran. Yesus Tuhan kita berfirman, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Lanjutkan. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau kita pakai hukum Tuhan Yesus, suami istri yang pisah harta, berarti dia sudah pisah apa? Pisah hati. Nah, apa kata lain pisah hati? Lah, ayo jawab dong. Cerai, betul. Maka itu kalau suami istri hartanya pisah, mereka dua sudah cerai sebelum ke pengadilan. Dan itu kebencian Tuhan. Kalian dua boleh punya email address yang berbeda, tapi password harus saling tukar. PIN ATM harus saling tahu. Awas, ada orang hobinya tiap 2 jam ganti PIN, tiap 2 jam ganti PIN. Nganggur apa itu orang? Karena takut ketahuan nanti yang lain. Saudara, jadi masalah telanjang ini pentingnya luar biasa. Jujur, maaf ini cuma cerita saja. Yunus pernah cerita enggak? Diana dulu pacarnya berapa sebelum sama kamu? Harus jujur. Begitulah Diana, dulu bagaimana? Harus jujur. Terbuka, telanjang, enggak boleh ada rahasia. Yang kedua, kata telanjang itu bicara komunikasi. Ingat saudara, rahasia kemenangan iblis atas pernikahan kita ketika kita putus komunikasi. Maka itu kalian dua, kita semua yang sudah menikah, boleh tidak komunikasi karena satu hal saja, lagi sakit gigi dan sariawan. Itu boleh nggak ngomong. Kalau tidak ada itu harus ngomong. Apalagi kalian karena keadaan, karena pekerjaan, sehingga kalian nggak bisa langsung kumpul untuk berapa saat jarak jauh. Tiap hari harus telepon atau SMS paling tidak untuk memberitahukan. Komunikasi itu penting. Bagi saudara yang menikah dua suku yang berbeda, awas itu, perhatikan baik-baik. Bagaimanapun seseorang itu, saya beri contoh begini. Kalau ada orang Surabaya pinter bahasa Inggris, tapi dia lahir Surabaya, besar di Surabaya. Walaupun dia pinter bahasa Inggris, saya tanya, kalau orang itu lagi marah, enak nggak marah pakai bahasa Inggris? Ayo coba jawab, enak nggak marah pakai bahasa Inggris walaupun pinter? Nggak enak. Saudara, di antara semua suku-suku di Indonesia, orang Surabaya itu paling pinter miso, saudara. Mulut kita orang Surabaya itu, aduh, dikit-dikit, itu ngomongnya itu orang Surabaya. Nah, jadi kalau sudah menikah, tidak boleh pakai bahasa ibunya, harus pakai bahasa yang dimengerti oleh pasangannya. Bagi
yang dua suku yang berbeda. Ini penting sekali komunikasi. Nah, tahun 92 bulan Januari pertama kali saya menemukan penyebab mengapa kucing dengan anjing bertengkar terus. Itu pertama kali saya menemukan. Ternyata mereka tuh nggak punya penterjemah. Maka itu kucing anjing ribut terus. Dulu saya pikir mereka tuh ada setannya. Tiap kali ketemu gegeran. Maka itu kalau ada suami istri suka bertengkar, kamu tuh kayak kucing dengan anjing saja. Nah, yang belum tahu saya beritahu hari ini. Anjing dan kucing itu bahasanya di ekornya. Kalau anjing girang, anjing seneng, ekornya goyang. Betul tidak? Tapi kebalikan kucing, kalau dia marah, ekornya goyang. Nah, suatu pagi mereka lihat-lihatan dari jauh. Dari jauh anjing lihat kucing mendekat, ekor kucing goyang-goyang. Anjing mikir, temen dari mana itu? Pagi-pagi ngajak main, karena ekornya kan goyang-goyang. Tapi waktu kucing lihat anjing dari jauh, belum sarapan dia nantang, kurang ajar, itu siapa dia? Karena si kucing lihat ekornya anjing goyang-goyang. Karena mereka nggak punya penterjemah, saudara. Jadi ribut. Nah, ternyata kata telanjang itu adalah komunikasi. Ini penting sekali. Janji ya, jujur, terbuka, tidak boleh dusta, tidak boleh ada rahasia, semua dibuka. Sekarang baca ayat 23, tapi nanti buka dulu. Saudara satu hari ini bukan untuk Yunus dan Diana, tapi ini untuk pengantin yang usianya 3 tahun ke atas. Dengar ya semua ya, kameraman, kru, semuanya dengar ya. Pengantin yang 3 tahun ke atas. Gini, suatu hari saudara saya tanya kepada Papa di surga, Papa, beri saya satu ayat saja yang menjadi barometer, menjadi deteksi apakah rumah tangga kami ini masih aman atau tidak. Saya nggak mau banyak-banyak ayat, terlalu ribet karena saya nerangkan kepada banyak orang yang nggak Kristen juga. Saya minta satu ayat saja, Bapak. Bagaimana kami bisa tahu rumah tangga kami masih aman? Nah, hari ini saudara akan tahu. Yun, Diana, ayat ini kalian pakai setelah 3 tahun dari sekarang atau 2 tahun. Baca ayat 23. Kejadian 2:23. Lalu berkatalah manusia. Ya, stop. Yun, kamu harus pakai intonasi. Pembacaannya itu tentang apa? Bagaimana? Ya, ulangi lagi. Intonasi harus betul. Kalau enggak jadi nikah. Ya, nanti sorry biar makan saja orang-orang ini. Lalu berkatalah manusia itu. Ya. Inilah dia. Nah, intonasi bukan begitu, saudara. Kata inilah dia itu begini. Dengar dulu ya. Setelah Papi terangkan, intonasi harus benar waktu baca ini. Begini. Ayat 22 dikatakan Tuhan membuat Adam bagaimana? Ayo, saya sudah begini masa nggak tahu. Buat Adam bagaimana? Salah. Nyenyaknya mana? Nggak baca baik-baik. Bagaimana Tuhan buat Adam bagaimana? Tidur nyenyak. Mengapa tidurnya? Karena itu operasi pertama di dunia. Saudara bayangkan operasi tulang rusuk itu nggak mungkin bius lokal. Adam kejet-kejet itu, hari itu harus bius total. Karena di bius total maka itu tidur nyenyak. Nah, waktu tidur nyenyak Tuhan cepet buat Hawa. Begitu Hawa selesai, narkosnya habis. Adamnya bagaimana? Adamnya bagaimana? Bangun. Nah, waktu Adam bangun, begitu cukup, ada perempuan. Seumur-umur dia nggak pernah kelihatan orang. Selama dia hidup jadi manusia, selama itu Alkitab nggak bilang berapa tahun. Cuma ketemu mbak itu, ketemu huk. Kan binatang semua yang dia ketemu. Bayangkan ketika melek pertama lihat perempuan. Nah, peragakan. Baca lagi. Awas kamu salah. Inilah dia. Nah, ya sudah. Bagaimana? Inilah waktu kamu nguber Diana itu loh. Gimana caranya cepat? Ayo, siapa bisa memperagakan kata inilah dia? Itu kan surprise. Wow, begitu. Nggak pernah lihat perempuan seumur-umur. Bayangin. Ayo, baca lagi. Nggak lulus, awas. Ayo. Ya sudahlah. Ayo, siapa bisa nolong? Yunius. Apa itu ekspresi kata inilah dia?
Lalu berkatalah manusia itu kepada istrinya, wow, inilah dia, harusnya begitu. Nah, stop sampai di situ. Terus saya tanya, Bapak, ayat ini bagaimana bisa menilai rumah tangga ini masih aman atau tidak? Begini ya, dengar, yang sudah 3 tahun ke atas pernikahannya. Istri-istri besok bangun lambat sedikit dari suami. Suami harus bangun duluan besok. Kenapa Tuhan minta bangun tidur? Itu cara mendeteksi, melihat barometer pernikahan kita masih aman atau tidak. Karena orang yang bangun tidur itu masih asli semua. Betul nggak? Ambu-ambune juga masih asli. Betul, dengan baunya juga masih asli. Nah, waktu suami kita bangun duluan dan istri kita masih tertidur, entah dia meringkuk atau terbujur urusannya, pokoknya tidur. Waktu kita melek pertama kali melihat istri kita masih tidur, reaksi pertama kita itu yang menentukan rumah tangga kita masih aman atau tidak. Betul? Kalau suami bangun begini, ya ampun gemuknya, walah ini Surabaya di rumah tangga, awas. Maka itu saudara, reaksi pertama waktu suami bangun melihat istrinya, itu yang menentukan rumah tangga kita masih aman atau tidak. Siapa ngomong tadi? Ada di mana itu? Itu nyanyi tadi itu, ini dia nyanyi, bukan begitu. Saudara, kalau kita jujur pada diri sendiri, waktu kita bangun para suami dan kita lihat istri kita masih tidur, kita memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau berikan aku istri yang luar biasa, walaupun agak gemuk. Nggak apa-apa ngomong begitu. Apalagi kalau sampai gini, aduh kenapa lebih cantik istri tetangga. Wah celaka betul ini pernikahan kita. Yun, itu ayat luar biasa. Suami istri, mari kita jaga pernikahan kita. Papa mama, saya pesan begini, setahun bisa 2 kali atau 3 kali terserah. Saya anjurkan semua papa mama, panggil teman-teman kita yang dekat dengan anak-anak kita. Ini penting. Suruh teman-teman kita itu tanya pada anak-anak kita yang dekat ya. Om mau tanya atau tante mau tanya, kamu itu lebih seneng lihat papamu di rumah atau papa nggak di rumah? Kamu jujur, om nggak akan bilang pada papa mamamu. Kalau sampai anak-anak kita menjawab pertanyaan teman kita begini, oh om, kami senang kalau papa itu nggak pulang. Wah celaka ini bapaknya ini. Ngerti ilustrasi itu saudara? Kalau kamu sudah punya anak, teman-temanmu yang dekat dengan anak-anakmu tanya seperti itu. Tanya anak-anak, teman kita suruh tanya. Ini pertanyaan penting. Saya punya beberapa pertanyaan klasik untuk pernikahan. Kapan kalian anak-anak lihat papa mama makan bersama, duduk bersama sambil tertawa? Saudara, saya mau katakan ini, anak-anak jadi jenius bukan karena dia sekolah. Anak-anak jadi jenius bukan karena dia sekolah di sekolah favorit, bukan karena guru lesnya hebat-hebat. Tidak, anak-anak jadi jenius karena papa mamanya harmonis. Katakan amin. Kalau papa mama harmonis, anak-anak sering lihat papa mama makan bersama sambil bergurau. Kalau perlu suap-suapan, anak-anak melihat dari jauh. Anak-anak tenang, belajar pun enak, makan pun nikmat, tidur pun nyenyak. Ya atau tidak? Tapi kalau papa mama suka berantem, berkelahi, walaupun sekolah favorit, dileskan guru yang bayar jutaan, anak akan tetap nggak akan belajar dengan baik. Kalau suami istri sedang tidak beres, tidak mungkin akan bisa duduk makan bersama. Kalau suami makan bersamanya, dimakan istrinya nanti, itu sudah gerget gitu aja. Maka itu penting. Tanya anak-anak, kapan terakhir kali kalian lihat papa mama berdua bergurau? Kalau perlu kejar-kejaran di rumah, tapi jangan bawa parang, lain lagi ceritanya itu. Wow, kalau anak-anak lihat papa mamanya bisa kejar-kejaran di rumah, anak-anak senengnya itu luar biasa. Maka itu yang sudah tua-tua jangan berkata, ih jangan kayak anak muda. Nggak bisa om mau pak,
makin tua usia pernikahan. Kalau makin akrab, makin harmonis, makin lucu. Aduh, luar biasa. Suatu hari saya baca ilustrasi yang hebat sekali. Ini opa oma sudah menikah. Saudara, saya saksi dulu. Saya itu diminta mendoakan pernikahan yang 50 tahun. Itu sudah puluhan. Karena Tuhan memang beri kami beban pada semua istri untuk pernikahan. Kami sudah mendoakan pernikahan yang ke-60 tahun itu 5 kali. 70 tahun itu 2 kali. Tapi Oktober 2006 yang lalu kami diizinkan Tuhan ada di pesta pernikahan yang ke-80 tahun, saudara. Wah, saya sangat dihargai. Pengantin laki opa umur 113, oma umur 97. Jadi oma menikah umur 17 tahun. 80 tahun kawin. Dua-dua sudah di kursi roda, nggak bisa jalan, tapi pikirannya masih cerah, masih jelas. Waktu mereka dikasih mikrofon memberi kesaksian, mereka dua bisa guyon berdua. Kami semua tertawa. Yang merayakan pesta itu bukan anak menantu sudah mati semua, cucu-cucunya yang merayakan itu. Bayangkan kawin 80 tahun. Itulah setia. Satu kali saya baca ilustrasi menarik sekali. Ada opa oma sudah kawin puluhan tahun, pergi ke rumah makan karena itu kebiasaan mereka, suka makan berdua, rukun sekali. Tetangga-tetangga melihat mereka hebat. Nah, satu kali ada rumah makan baru, lalu opa oma ini nyoba. Nah, akhirnya mereka pesan, saya duduk pesan. Terus si opa bilang kepada pelayan, yang pesanan oma duluan, nanti pesanan opa yang terakhir. Pelayan ingin tahu kenapa opa. Sudahlah, pokoknya kerjakan. Oma dulu, baru opa. Pesanan oma keluar, opa cuma nungguin saja. Terus akhirnya si opa bilang, karena semua selesai, pelayan punya opa keluarkan. Nah, ketika si pelayan nyodorkan milik opa, pelayannya kaget. Ternyata setelah oma makan, opa bilang pinjem gigimu. Hebat sekali nih opa oma, sampai giginya pun jadi satu. Wow, keren betul. Nah, itu itu rukunnya luar biasa. Hebat bukan? Nah, saudara, maka itu penting dalam pernikahan kita. Kita jaga seperti itu. Nanti anak cucu menantu kita semuanya akan bahagia karena melihat contoh yang luar biasa. Jadi setia, gak ada cerai. Ucapan janji dengan benar. Di rumah tangga kalian akan jadi contoh buat banyak keluarga yang lain. Tuhan memberkati kalian, Tuhan memberkati kita semua. Percayalah saudara, nanti ketika berkat Tuhan untuk mereka, saya percaya adalah suami istri yang hadir hari ini lengkap maupun tidak, buka hati juga, Tuhan akan memberkati kembali pernikahan kita. Tuhan memberkati. Kita akan belajar hari ini untuk melihat satu-satunya teladan pernikahan yang ada di Alkitab. Saudara, saya masih ingat sampai tahun 80-an, saya masih ingat. Mungkin bagi saudara yang sudah umurnya 50-an ke atas, 40 pasti masih ingat. Sampai tahun 80-an, itu kalau ada orang-orang yang bukan Kristen dan mereka itu mau menikah, lalu sesama mereka itu saling gurau, saling guyon. Mereka berkata gini, hei, kalau kamu ingin menikah dan tidak mau cerai, nikahlah secara Kristen. Itu kata-kata yang ada sampai tahun 80-an. Kenapa? Saudara, satu-satunya pernikahan di dunia ini yang